Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala faslun fil wara'. Fasal menerangkan tentang wara'. Artinya wara' itu menjaga sesuatu dari barang yang tidak baik. Kalau makanan ya menjaga makanan dari yang haram, riba ataupun syubhat. Itu arti warok. Bukan berarti warok terus tidak senang duit, itu tidak. Tidak senang rezeki, itu tidak. Atau enggak mau rezeki, itu tidak. Tapi menjaga rezeki dari rezeki yang tidak baik. Kalau perbuatan berarti menjaga perbuatan yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, la dina liman la khasyatalah. Tidak ada atau tidak dibilang orang beragama selagi dia tidak takut kepada agama. Jadi menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dibilang orang beragama kalau kita tidak takut dengan peraturan-peraturan agama. Jangan hanya mengaku-ngaku kita beragama Islam, tapi kita tidak takut tentang aturan-aturan atau ajaran-ajaran ataupun tuntunan-tuntunan yang ada dalam agama Islam. Jadi kalau kita merasa atau mengaku bahwa diri kita adalah seorang muslim, maka kita harus taat dan patuh dengan ajaran-ajaran Islam, tuntunan-tuntunan Islam. Wala aqla liman la ismatalah, dan tidak dibilang orang yang mempunyai akal atau tidak dibilang orang yang berakal liman la ismatalah kalau mereka tidak mampu menahan diri. Menahan diri artinya menahan diri itu menahan dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, ya, yang tidak disukai oleh Allah. Menahan daripada larangan-larangan Allah, gampangannya seperti itu. Itu baru dibilang kita orang yang berakal. Tapi kalau kita mengaku-ngaku bahwa kita berakal, tapi tidak mampu menahan diri, maksiat dikerjakan, mungkarat dikerjakan, larangan-larangan Allah diterjang, bahkan perintah-perintah Allah juga tidak dilakukan, nah, itu bisa dikatakan orang yang tidak berakal, gitu kan? Itu bukan saya aja yang mengatakan, ya, termasuk kalian semua juga ngomong seperti itu tadi. Karena tidak mampu menahan diri berarti orang yang tidak berakal. Ya, bisa dikatakan kita berakal kalau mampu menahan diri, menahan dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kemudian wala imana liman la wara'alah, dan tidak dibilang kita beriman atau tidak bisa dibilang orang itu beriman selagi mereka tidak warok. Tidak warok itu menjaga sesuatu di dalam dirinya dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya beriman, maka secara tidak langsung mereka harus mampu menjaga sesuatu apapun dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu arti daripada wara'. Mengaku beriman tapi maksiatnya oke, ya, mungkarnya juga oke,
sholatnya tidak dijalanin, puasanya suka-suka dia, kalau mau ya puasa, nggak mau ya sudah. Mengaku beriman tapi suka ghibah, suka ngerasain jelek orang. Mengaku beriman tapi makanan dan minumannya tidak dilihat, tidak dihiraukan apakah ini halal atau haram, apakah ini halal atau riba, apakah ini halal atau syubhat, tidak sampai dipikir sampai segitu. Maka orang itu tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Wala ibadata liman la ilmalah, tidak bisa dibilang orang itu ahli ibadah ya, selagi dia tidak berilmu. Jadi walaupun jungkir balik ibadahnya, sholatnya 5 waktu tidak pernah ketinggalan, sholat sunatnya juga tidak pernah ketinggalan, di malam hari juga tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat malam, tapi mereka tidak berilmu, tidak tahu tentang syaratnya sholat, tidak tahu tentang rukunnya sholat, tidak tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya ya. Maka orang itu belum bisa dikatakan orang yang ahli ibadah. Maka dalam satu hadis diterangkan bahwa man amila bila ilmin fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, nggak ngerti ilmunya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di cara kita ibadah juga harus ada ilmunya ya. Sholat sunat ilmunya seperti ini, sholat wajib ilmunya seperti ini, kemudian syaratnya ini, rukunnya ini. Puasa juga tahu syaratnya, tahu rukunnya, tahu sesuatu yang membatalkan puasanya, itu ilmu ya kan? Kalau kita hanya puasa, sholat atau ibadah ataupun infak ataupun sedekah, zakat, tapi nggak tahu ilmunya, itu belum bisa dikatakan orang yang ahli ibadah. Wala muru'atu liman la sodaqolah, la sodaqotalah ya. Wala muru'atu liman la sodaqotalah, lahu maksudnya, karena berhenti maka ada diwakafkan, maka hurufnya akhir mati. Ini urusan tajwid ya. Tidak bisa dibilang muru'ah atau melaksanakan kebaikan, atau tidak bisa dibilang orang yang baik ya, liman la sodaqota lahu, selagi orang tersebut tidak mau bersedekah ya. Mengaku-ngaku dirinya orang baik ya, mengaku-ngaku dirinya orang hebat, akan tetapi mereka tidak mau bersedekah, baik itu sedekah harta ataupun bendanya, baik itu sedekah ilmunya, sedekah tenaganya dan lain sebagainya ya. Kemarin saya terangkan bahwa sedekah itu umum, bukan hanya duit saja ataupun materi saja, tapi tenaga kita juga bisa dikatakan sedekah ya, perbuatan kita juga bisa dikatakan sedekah, bahkan tersenyum kepada orang lain itu juga bisa dikatakan sedekah ataupun sedekah. Jadi tidak hanya semata-mata materi saja ya. Kemudian wala amana liman la sirrolah, wala amana liman la sirrolahu, tidak bisa dibilang orang itu atau tidak bisa dikatakan orang itu aman ya, selagi dia belum bisa menyimpan rahasia ya. Tidak bisa dibilang orang itu aman kalau mereka tidak mampu menyimpan rahasia, sesuatu yang tidak baik, terutama ketidakbaikan yang terjadi kepada orang lain. Sementara orang lain itu adalah saudara kita, sesama muslim ya, satu tauhid, satu akidah. Ketika ada sesuatu yang tidak baik sama orang lain, maka kita berusaha untuk menyimpan rapat-rapat, jangan kita
sebarluaskan kepada orang lain. Jangan kita sampaikan kepada orang lain. Itu loh si A itu begini. Enggak ada yang tahu, hanya saya yang tahu itu. Itu disebarluaskan. Itu maka orang itu belum bisa dikatakan aman dalam kehidupannya kalau belum mampu menyimpan rahasia. Kemudian wala taubata liman la taufiqa lahu. Ya. Tidak bisa dikatakan orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala liman la taufiqa lahu, selagi mereka belum mempunyai rasa taufik. Taufik itu kasih sayang. Kalau bahasa orang Jawa itu kawelasan. Mempunyai iba kepada orang lain. Mempunyai kasih sayang kepada orang lain. Ya Allah, kasihan mereka itu ya. Puasa-puasa begini nggak kerja. Ya kan? Jangan tersinggung lah, ini keterangannya seperti itu Pak Untung. Ya, nanti mentang-mentang aku nggak kerja disinggung-singgung Pak Yai, tidak ya. Takutnya habis disinggung besok nggak ngaji lagi. Ya itu. Apa ngaji cuma disinggung-singgung aja kan itu. Ini ceritanya seperti itu, ya kan? Ini sebetulnya yang tidak kerja harus bangga gitu. Kenapa? Ini PR bagi yang sudah kerja. Harusnya punya iba kepada yang tidak kerja gitu. Nggak mau bagi-bagi kerjaannya kan itu. Jadi artinya mereka tidak punya kasih sayang kepada yang lain, ya. Malah kalau bisa lolo gue. Nah, ini kan belum bisa dikatakan orang itu tobat, ya. Sementara yang dikatakan tobat itu mempunyai makna luas, harus ada kepedulian kepada orang lain, harus punya empati kepada orang lain, harus punya kasih dan sayang, ya, terhadap orang lain. Kemarin diterangkan bahwa ketika orang lain itu merasa sakit, ya, ketika orang lain itu sakit maka kita berusaha untuk merasa sakit, ikut memikul penderitaan yang diderita oleh orang lain. Itu la taufiqolah. Ya. Kemudian wala sakho'a liman la haya Allah. Ya. Tidak bisa dikatakan orang itu dermawan, ya, selagi mereka tidak punya rasa malu. Lagi-lagi menyinggung tentang malu. Semalam sudah dibahas haya, ya, punya rasa malu. Mengaku-ngaku dirinya dermawan, ya kan? Ahli sedekah, ahli infak, ahli hibah, ahli wakaf, tapi dia tidak punya rasa malu. Artinya merasa malu itu ya merasa bahwa yang dihibahkan atau yang disedekahkan itu punya dirinya sendiri, ya. Padahal itu sebetulnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya dititipkan kepada kita, supaya sebagian titipan itu ditransfer atau diberikan kepada yang berhak. Ada fakir, ada miskin, ada du'afa, ada sabilillah, ada ibnu sabil dan seterusnya. Jadi tidak bisa dibilang orang yang dermawan kalau mereka tidak punya malu. Kalau dia punya malu, ya, artinya punya malu sama Allah, maka rezeki yang telah diberikan oleh Allah itu tidak segan-segannya untuk dibagikan kepada orang lain karena mereka tidak merasa memiliki. Itu penjabarannya sangat luas sebetulnya. Kemudian ya Ali, wahai Ali, malam yakun waro'an anil ma'asi fabadlul ardi khairul lahu min dohriha li'annahu la imana fi qalbi. Wahai Ali, malam yakun waro'an, siapa orang yang tidak mau menahan dirinya, barang siapa yang tidak mau menahan dirinya, menahan anil ma'asi dari beberapa maksiat. Jadi dengan kemaksiatan yang ada di depannya, mereka juga ikut campur juga, bahkan terjun juga di situ, ya. Mereka tidak merasa malu bahwa apa yang dilakukan itu adalah maksiat.
apalagi itu mungkarot, apalagi yang dikerjakan itu adalah batil, ya. Fabatnul ardi, maka perut bumi, ya, perut bumi, kedalaman bumi itu khairun lahu, itu lebih baik dibanding orang yang tidak mampu menahan kemaksiatan. Jadi intinya orang yang tidak punya malu atau tidak mampu menahan diri dari maksiat, maka derajatnya mereka lebih baik dibanding isi perut bumi. Min dohria, ya, min dohria, daripada luarnya bumi. Ya. Kalau mereka mampu menahan maksiat, ya, mampu menahan mungkarot, maka mereka akan lebih baik dibanding isi perut bumi, ya, atau isi bumi, atau sesuatu yang ada di atas bumi, gitu maksudnya. Sesuatu yang ada di atas bumi, semuanya sesuatu yang ada di atas bumi itu lebih baik dibanding orang yang mampu menahan daripada maksiat atau mungkarot. Li'annahu la imana fi qalbihi, karena sesungguhnya orang itu tidak ada iman di dalam hatinya. Orang yang tidak mampu menahan daripada maksiat itu pada dasarnya di dalam hatinya sudah tidak ada iman. Makanya mereka tidak malu untuk berbuat maksiat, tidak malu untuk berbuat mungkarot, tidak mampu untuk berbuat mazmumat. Mazmumat itu sesuatu yang dicela oleh Allah, ya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak disenengin oleh Allah, itu mazmumat. Zaman-zaman akhir ini justru malah banyak mengaku-ngaku dirinya beriman, tapi mereka bangga kalau sudah berbuat maksiat. Kalau cuman nenggak satu botol bir saja, ya, apa laki-laki itu cemen, ya kan? Coba tengok aku ini, apalagi cuma satu botol, 2 botol aja, nggak apa-apa ya. Jadi bangga dengan kemaksiatannya. Padahal kalau ditanya mereka juga beriman, iman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah, yakin bahwa Al-Quran itu kitab-kitab Allah atau pedoman daripada kita, yakin bahwa Islam itu agama yang terbaik bagi Allah. Mereka mengatakan beriman, akan tetapi sesungguhnya dalam hatinya itu tidak ada iman. Iman itu hanya di lisannya saja, hanya di bibirnya saja. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak segan-segan untuk berbuat maksiat dan tidak malu untuk menjalankan atau melakukan maksiat. Itu. Kemudian ya Ali, wahai Ali, aslul waro tarkul haram. Ya. Wahai Ali, aslul waro, sesungguhnya asalnya wirai, asalnya waro, ya. Asal sesungguhnya wirai itu adalah tarkul haram, itu meninggalkan barang yang haram. Itu sebetulnya makna waro atau makna wirai, atau arti sesungguhnya waro ataupun wirai itu meninggalkan barang yang haram. Barang yang haram itu bukan semata-mata makanan saja, bukan Pak, bukan semata-mata minuman saja juga bukan, tapi ada perbuatan-perbuatan yang haram, termasuk mencuri, itu juga perbuatan haram, termasuk mendapatkan rezeki dari hasil kita membantai saudara kita, atau mencari rezeki atau mendapatkan rezeki dari cara kita berbuat yang batil, ya. Atau kita merentenirkan uang kita terhadap orang lain. Kita minjemin uang kepada saudara kita 1 juta, baliknya 1 juta berapa?
200 misalnya kan, 1.300.000 misalnya. Nah, itu kita mendapatkan keuntungan daripada hasil rentenir tersebut, itu juga dikatakan batil. Itu sesuatu yang haram, yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kemudian juga banyak hal, ya, banyak hal, bukan hanya sekedar makanan ataupun minuman saja, ataupun perbuatan saja, tapi kadang ada ubudiyah kita ataupun ibadah kita yang haram, yang dilarang oleh agama, ya, memuja-muja, ya, meminta-minta kepada gaib dan lain sebagainya, atau khodam, atau meminta-minta orang yang ada di alam kubur, yang mereka bukan statusnya bukan wali, bukan nabi, mereka hanya orang-orang biasa saja. Itu juga perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan banyak contoh-contohnya. Wa ma harramallahu wa rasul karam fi tarkil ma'asi, ya. Dan meninggalkan barang yang haram atau meninggalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah, wa rasul karomi, dan pangkal kemuliaan itu fitarkil ma'asi, ketika atau adalah meninggalkan beberapa maksiat, ya, tadi yang dikatakan, saya ulangi lagi, aslul waro tarkul haram wa ma haramallah, gitu. Asalnya waro itu adalah meninggalkan barang yang haram dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, gitu loh. Kemudian warasul karam fi tarkil ma'asi, dan asli daripada kemuliaan atau pangkal daripada kemuliaan, ya, adalah fi tarkil ma'asi, ketika kita mampu meninggalkan beberapa maksiat, itu akan bisa mencapai kemuliaan. Dan bisa jadi itu kemuliaan itu terhadap manusia, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu meninggalkan kemaksiatan, bahkan meninggalkan kemungkarotan atau sesuatu yang mazmumat, ya, maka itu bisa mengakibatkan diri kita mulia, ya. Kemuliaan akan kita bisa dapat, kehormatan juga akan bisa kita dapat, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang sesungguhnya yang dikatakan warok oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya berbicara masalah warok ini kayaknya berat kami sampaikan, Pak, sebetulnya, karena kalau level-level kita ini kayaknya masih sulit untuk meninggalkan sesuatu yang yang dilarang oleh Allah. Dari perbuatan kita saja, ya, kemudian makanan dan minuman kita saja, ya, kalau ditafsir, kalau diperinci betul, ini sungguh-sungguh sangat meragukan, ya, baik itu yang subhatnya ataupun yang ribanya, kadang bahkan ada yang haram sekalipun. Dan bahkan ini juga perbuatan kita ataupun perilaku kita juga kadang-kalanya melenceng, ya, tidak sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seberat apapun yang namanya ini ilmu, ya mau tidak mau harus kita sampaikan, ya, mau tidak mau harus kita sampaikan. Mana tahu di antara kita ada yang mampu menyerapnya, ada yang mampu mengambilnya, sehingga implementasi di dalam kehidupan sehari-harinya itu betul-betul mampu menjaga daripada perbuatan-perbuatannya, hal akhwaliyahnya ataupun tingkah lakunya dalam kesehariannya itu betul-betul sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mampu menjaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.